Pemirsa, terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan dengan Bapak Andri Zakarias, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang direkomendasikan dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama datang dari Astra International, rekomendasinya adalah buy on weakness, dengan support yang bisa diperhatikan di 6.050, resistennya hingga 6.850. Kemudian dari perbankan big cap, BBCA direkomendasikan buy 8.800 hingga 9.650. Sementara dari consumer ada Emyor juga direkomendasikan buy 2.270 hingga 2.650. Sementara Medco lebih ke arah akumulasi buy 870 hingga 1.010. Ada Astra International, BBCA, Emyor, dan juga ada Medco. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Andri Zakarias, founder grup CTS Saham, dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa bergabung dan berpartisipasi bersama kami di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 37723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pak Andri, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, yang pertama untuk Astra International terlebih dahulu, Pak Andri, pertimbangan dengan merekomendasikan saham ini. Dari chart yang saya pegang, Astra International sudah jauh mengalami tekanan yang cukup dalam ini, Pak Andri. Ya, kalau Astra sendiri kan terlihat di sini, ini sekarang ini masuk ke, kalau dari counting wave, ini namanya wave koreksi 3 ya. Ini turunnya, makanya turunnya dalam. Kemarin dari 6.850 turun sampai dengan di bawah 6.400. Jadi ini ada potensi rebound dulu paling ke 6.650, itu akan turun lagi nanti di bawah 6.375 sampai 6.250. Jadi emang kalau lihat emang ini cycle-nya turun ya, mungkin juga karena isu mengenai hak cipta dan juga mungkin teknikalnya juga ya, sentimennya juga masih kurang bagus. Tapi kalau lihat secara ukuran sih yang kita masih terkait buy ya, sekitar 60 miliar ya di seminggu ini. Jadi artinya masih bisa kita akumulasi buy ya, untuk setiap ada penurunan di KSI ya. Level buy yang direkomendasikan untuk KSI, apakah harus nunggu ke level 6 ribuan terlebih dahulu, Pak Andri? Ya, kalau lihat buy, kalau kita mau sabar sih mendingan nunggu di bawah 6.375 sampai 6.250 ya. Stop loss-nya di bawah 6.050 karena ini Senin kemungkinan akan ada pas rebound ya, paling 6667, setelah itu akan turun lagi nanti di bawah 6375. Jadi kalau mau aman sih dengan beli di bawah 6375 sampai dengan 6250 semestinya. Baik, kebetulan juga sudah ada penanya masuk di WhatsApp interaktif kami, tampaknya tidak menyebutkan nama dan lokasi ini. Saham SCI bagaimana ini dalam jangka pendek dan menengah, Pak Andri? Mungkin di review singkat lagi, Pak? Ya, kalau jangka pendek emang kondisinya juga sudah, yang pertama sudah ada divergen ya. Artinya udah weak bullish ketika naik sampai 7.000 kemarin. Jadi artinya memicu taking. Jadi kalau untuk jangka menengah ini masih bagus karena ini polanya pola cup with handle ya. Ya, untuk pola cup, pola U atau cangkir. Jadi potensinya bisa sampai 7.000 sampai dengan 7.400. Jadi tergantung dari investornya sendiri. Kalau jangka pendek mainan kita weakness. Tapi kalau untuk jangka menengah swing, dengan kita untuk bisa hold untuk targetnya minimal 74 sampai 7.700. Baik, analisis untuk saham yang pertama untuk Astra International, dan sekaligus tadi membahas dari pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami, tidak menyebutkan nama dan lokasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita bergeser ke saham pilihan yang kedua, datang dari perbankan big cap, BBCA tampaknya menjadi salah satu pilihan Anda di tengah perbankan big cap lainnya, Pak Andri. Analisis secara teknikal sehingga direkomendasikan untuk BBCA. Ya, yang pertama BBCA ini banyak dibeli asing ya. Asing masih minggu ini masih net buy. Ya, dan kedua juga terlihat ya ini saham ini telat lagging stock dibandingkan Mandiri dan juga BBRI yang sudah all time high. Nantinya masih ada peluang untuk investor maupun trader untuk bisa membeli untuk range-nya 6.250 sampai dengan 9.050 untuk kita trading buy ya. Jadi artinya kalau Anda dikasih yang murah ya kita beli, kalaupun naik ya kita masih bisa hold karena memang target kita masih 9.400 sampai 9.900 untuk BCA.
Baik, BBCA harus breakout di level berapa terlebih dahulu Pak Andri untuk mendekati ke level tertinggi di sepanjang masanya atau all time high atau bahkan kembali melewati level tertinggi yang sudah dicapai sejauh ini? Ya, saya pikir ini wajar ya. Jadi emang breakoutnya di 9250, berikutnya time high-nya di 5400. Saya pikir sih tinggal nunggu waktu aja ya untuk BCA untuk break 94 karena momentum beli sudah asing juga masih banyak beli ya, dari teknikalnya pun juga moving average-nya pun juga masih bagus ya, dari 5-20 hari mingguannya juga masih tetap bullish. Jadi artinya kalau ada penurunan ya bagusnya untuk kita masuk, untuk kita hold untuk target di atas 9400. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, datang dari konsumer, ada Emyor. Penutupan hari ini menguat cukup signifikan 5,04% di 2.500. Analisis Anda untuk Emyor? Ya, kalau Emyor saya pikir ini cuma untuk technical rebound aja ya. Jadi makanya kita rekomendasi untuk Emyor ini targetnya 2550 sampai 2650. Yaitu dia akan drop lagi nanti di bawah 2320. Jadi bukan untuk jangka menengah, karena jangka menengah bisa di bawah 2300, tapi kalau untuk trading ya tadi targetnya kita rekomendasi buy untuk targetnya 2550 sampai dengan 2650. Baik, kita bergeser ke saham pilihan terakhir datang dari Medco. Penutupan hari ini menguat di 2,14% di 955 ini. Skenario-nya untuk bisa menembus kembali di atas level 1000-an untuk Medco. Kalau untuk Medco sendiri, kalau saya lihat sih emang yang pertama sentimennya dari harga minyak ya. Harga minyak ini kan masih wave 4 ya. Jadi artinya masih bisa menuju ke 78 sampai dengan 84 dolar per barrel. Jadi artinya good untuk saham-saham di oil terutama Medco. Cuman Medco ini ada breakout-nya, kemarin sudah breakout 910. Target berikutnya di sini 965. Jadi kalau 95 tembus, akan menuju ke 200 hari targetnya di 1040. Itu Mas Yogi. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa untuk perdagangan di pekan depan, dan tadi pun juga sudah disampaikan ada beberapa saham yang targetnya jangka pendek dan jangka menengah ini, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Pak Andri, kita lanjutkan kembali, waktu kita cukup terbatas. Ibu Liana dari Surabaya menanyakan saham Total nih Pak, TOTL nyangkut di 400, penutupan hari ini di 372. Bagaimana analisisnya? Ya, kalau dari Total sendiri ya, sektoralnya kan masih bagus ya, untuk jangka pendeknya masih bullish. Ini terlihat juga dari saham-saham Bhinneka Karya. Di sini juga good news-nya TOTL ada gap di 424 ya. Jadi kita lihat di sini dia akan membentuk pola U. Jadi seharusnya jangka menengah masih bisa menuju ke 440 sampai dengan 460 ya untuk hotel. Ini saya pikir untuk level 400 saya pikir membeli hold gitu Mas Dedi. Baik, selanjutnya ini tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan saham Bluebird nih Pak, BIRD. Masih bisa beli tidak Pak dengan penguatan signifikan yang sudah terjadi untuk BIRD? Ya, kalau untuk Bird ya, Bird sendiri kalau untuk ini kan sudah break ya. Sudah break di sini 2360, ini all time high ya. Jadi artinya saya nggak tahu all time high. Bukan all time high, tapi ini new high ya. New high sejak 2020. Jadi ini masih bisa menuju di sini targetnya 2650 sampai dengan di sini ke 2970. Jadi masih bisa menuju ke 250 sampai 2950 kan ini masih bertiga. Jadi artinya kalau untuk jangka panjang masih bisa ke 29 sampai 3600. Baik. Tapi kalau untuk jangka pendek saya pikir masih bisa ke 2.600 sampai 2.900. Baik, selanjutnya ada Hanifah dari Jakarta menanyakan saham BTPS Pak, Bank BTPN Syariah Tbk. Hari ini koreksi cukup dalam di 2,59%. Dari sisi kinerja hari ini juga sudah rilis dari posisi labanya cenderung mengalami penurunan ini akibat pencadangan. Analisis Anda untuk BTPS singkat saja Pak Andri. Ya, BTPS wajar ya karena ini kan polanya pola cup ya. Karena high sebelumnya kan di 2340, jadi kuat-kuat itu double top, jadi makanya memiliki opsi perturunan. Tapi kalau untuk beli ya kita bisa beli kecil, beli di area sekarang sampai dengan 2170, stop-lossnya di bawah 2000, targetnya di sini 2480 sampai 2600. Jadi goodnya untuk jangka menengah ya BTPS.
Oke, Telkom sudah ambil posisi di 4.000, Pak. Analisisnya nyangkut sepertinya penutupan hari ini di 38, Bapak Anggiat di Bekasi. Nah, Telkom berapa kali juga saya sempat singgung di sini, hati-hati. Telkom masih belum selesai ya penurunannya. Tapi kalau untuk 8.000, 7.000, 4.000 saya pikir masih bisa, tapi mungkin agak lama ya. Karena ini resikonya terbatas, ya, paling cuma 3940. Saya itu kan drop lagi nanti di bawah 3860 sampai dengan 3730. Oke. Jadi kalau untuk 1-2 bulan mendatang, saya bisa 4.000 menunggu laporan keuangan juga. Jadi kalau untuk jangka pendek, reboundnya untuk kita sell dulu. Terakhir untuk Akra, Pak Andri, singkat saja Pak, potensinya menguat atau kembali turun, ini tidak menyebutkan nama dan lokasi? Ya, Akra seharusnya dari minyak ya. Cuma tapi ini belum selesai ya. Kalau koreksi ini belum selesai, harusnya dia bisa turun di bawah 5 sampai dengan sini ada gap 1350. Jadi penurunan di bawah 1365 sampai 1350 untuk kita beli. Ya, stop loss-nya di sini di bawah 1290. Targetnya kita masih di sini masih bisa menuju ke 1440 sampai dengan 1480. Oke, penutupan hari ini 1375 melemah di 1,08% dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Andri, waktu kita cukup terbatas, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri bersamaan kita di IDX Consistent Closing untuk kali ini. Pak Andri, terima kasih, sehat selalu Pak. Ya, sama-sama. Baik, ada Bapak Andri Zakarias, founder grup CTS Saham. Akhirnya, saya David Sanovel dan seluruh kabar kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.